Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Portal Media, kembali lagi kita di episode yang cukup spesial. Hari ini kita tag tepat 14 Februari, hari mencoblos. Di studio hari ini saya kedatangan dua tamu sekaligus. Ada Dr. Wawan Satriawan, Magister Hukum. Dokter Magister Hukum. Assalamualaikum Kakak Wawan. Waalaikumsalam. Ada Dr. Agus Japari, SPKJ MKes, spesialis kejiwaan, Magister Kesehatan. Ya. Betul dok ya? Betul. Nah, dua-duanya dokter. Dokter Wawan ini adalah humas dari Rumah Sakit Dadi, betul? Betul. Betul. Terima kasih waktunya sudah hadir para dokter di studio kami yang sederhana ini. Dok, hari ini 14 Februari sudah coblos kah dok? Ya, Sudah mencoblos. Sudah mencoblos kah dok? Iya. Jadi beberapa hari lalu, kalau saya tidak salah 2 hari lalu, rame berita Rumah Sakit Dadi itu mempersiapkan, bahasanya di situ mempersiapkan kamar untuk caleg gagal yang stres-stres ini dok, ceritanya dok. Pertanyaannya sebenarnya begini, kalau tahun ini dipersiapkan, berarti ada pengalaman kemarin-kemarin. Ya. Iya, sejak kapan dipersiapkan kamar untuk orang caleg? Bahasanya di media-media caleg gagal. Caleg gagal. Kalau caleg sukses pasti nggak masuk ya dok. Betul. Beda tempatnya ya, kalau sukses. Di DPR kalau sukses dok. Betul. Nggak ke dari air. Nggak ke dari. Ya. Sejak kapan? Sejak pemilu kapan ini? Maksudku kan begini, pasti ada kejadian, terus kayaknya kita harus persiapkan ini. Ya. Jadi seluruh rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia memang setiap ada pemilu, kontestasi pemilu, pasti kita siapkan untuk. Oh, memang ada perintahnya. Iya. Oh, memang ada perintahnya. Rata-rata bukan perintah, cuma kita antisipasi begitu. Antisipasi biar kita bisa antisipasi biar kalau ada caleg yang depresi atau bisa kita caleg segera, gagal ini ya. Dok, itu kan ada berapa kamar sorry? Yang kalau dipersiapkan? Dari kamarnya itu ada dari kelas 3 itu ada 24 kamar. 24 dari kamar. Kelas 2 ada 12 kamar dan kelas 1 ada 6 kamar. Tunggu dulu. Bednya berapa dong itu semuanya? Kurang lebih ya hampir 100 bed. Kurang lebih. Oke. Ini pertanyaanku. Sebelumnya penuh enggak itu bed itu? Oh, enggak. Kalau penuh nanti yang lain enggak kebagian. Oh, jadi 100 bed memang Ya, dipersiapkan kurang lebih. Kemarin-kemarin pengalamannya berapa bed? Kalau berapa persen? Kan pilkada terakhir itu tahun 2019. 2019. Nah, 2019. Oh, pilkada juga ada, Dok. Yang waktu pemilu kemarin. Oh, pemilu, ya, oke. 2019 kan terakhir. Iya, betul. Jadi ya mungkin enggak terlalu banyak, enggak terlalu signifikan. Tidak tapi terlalu ada. Ada juga yang masuk. Ada. Dokter Agus nih, saya mau nanya sebagai di medisnya saja saya mau nanya ke Dokter Agus. Dok, secara umum dulu, Dok. Orang yang terganggu kesehatan jiwanya tuh faktornya apa aja, Dok? Jadi memang multifaktor itu, Pak, kalau terganggu kesehatan jiwanya. Jadi bisa dari memang faktor sosialnya, bisa dari faktor biologi dirinya sendiri, Genetik ya, turunan. Oh, ada juga ya, Dok ya? Ada juga. Jadi maksudnya, Dok, kalau istilahnya caleg ini punya riwayat kesehatan ke atas ini, kesehatan jiwanya, masalahnya bapaknya, mamanya, mending jangan mencalek begitu, Dok. Iya, kalau dia menyadarinya, mengetahui riwayat dulu ya, memang sebaiknya menghindari karena itu sudah faktor resiko. Jadi memang gangguan jiwa itu terjadi akibat kombinasi faktor sosial, lingkungan dengan biologi, genetiknya. Jadi kombinasi. Jadi tidak bilang pasti terjadi juga karena ada faktor sosial tadi. Seperti dia nyalek itu kan merupakan faktor sosial. Dari tadi malam ini sudah stres semua caleg ini tadi malam ini, Dok. Betul. Dari tadi malam ini sudah mulai stres ini, Dok. Iya. Jadi harapannya kan tinggi kalau dia nyalek kan. Betul. Jadi kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, nanti di hasil quick count-nya ini, hasil resminya ini tidak sesuai harapan,
itu yang berpotensi mengalami gangguan jiwa. Ini pertanyaan kepala dok. Selain calegnya, adakah tim sukses juga yang masuk itu ke dalam situ itu? Adakah? Ada ya kan? Karena kadang-kadang tim suksesnya yang stres. Ya betul. Lebih parah lagi kalau tim suksesnya, karena dia ditekan. dia diminta uangnya kembali sama caleg. Kalau tim sukses, saya kurang tahu kalau tahun lalu. Tapi pemilu lalu ya. Kalau pemilu ini kan belum ada. Belum ada. Ya syukur-syukur belum ada, Dok. Alhamdulillah belum ada. Dok, itu kan beda fasilitas rumah sakit yang untuk orang sakit biasa itu dengan yang kejiwaan itu kan beda nih, Dok. Fasilitas apa yang didapatkan sama yang jiwa ini, Dok? Kalau untuk fasilitas kurang lebih hampir sama, tergantung kelasnya lagi. Kalau dari kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 itu dapat tempat tidur. Oke. Ada kipas angin juga. Ada TV. Lingkungannya, Dok? Kalau lingkungannya memang kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita agak terpisah, kecuali untuk yang VIP sama super VIP kita di bangunan yang sama. Itu gitu. Pengaruh nggak, Dok? Maksudku begini, kan kesehatan jiwa juga itu kan ada layernya, ada levelnya ceritanya itu. Iya. Itu perlakuannya beda dong? Iya kan? Iya. Perlakuannya beda kan? Ya, berbeda tiap tingkatan. Ya kan harus maaf kata saya orang awam sekali. Misalnya yang parah itu harus dikurung misalnya. Iya. Yang tidak parah itu dibiarkan. Karena saya pernah ketemu di situ, dia main gitar saja. Sudah pernah ke Dadi? Sudah pernah. Jadi apa? Jadi pasien? Bukan. Tapi ini yang saya mau tekankan, Dok, sebenarnya, Dok. Saya barusan cerita sama Dokter Agus di bawah tadi. Iya. Jadi dulu itu kan waktu kecil kita kan selalu dapat joke itu. Iya, betul. Dapat rumah sakit Dadi itu jadi joke buat kita, jadi lelucon buat kita anak kecil ini tuh. Baru kok keluar dari rumah sakit Dadi gitu kan. Betul. Kebetulan saya punya ibu dirawat di sana. Saya pikir mati ini. Orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa kan. Ternyata bagus sekali sekarang. Itu fasilitasnya bagus sekali, pelayanannya bagus sekali. Saya pikir, aduh mati ini kotor misalnya kan, namanya juga orang terbayang ya. Iya. Jiwa, lelucon. Waktu kecil kan lelucon itu. Bagus sekali, Dok, sekarang ya fasilitasnya. Sekarang kan sudah berubah. Mungkin hampir 100% berubah Dadi. Iya, betul. Karena kalau mau dibilang sebelum-sebelumnya tuh ya kita lihat bagaimana kumuhnya mungkin. Betul. Sekarang ya kita lagi kembangkan juga dan bangun stigma untuk ayo ke Dadi bukan yang iya, lagi, betul. gitu. Iya, dari kecil itu saya, Dok. Dok, ini saya mau tanya lagi, Dok. Ini pasien caleg gagal ini BPJS kah? Bisa kah pakai BPJS? Itu kembali lagi sebenarnya. Kalau memang dia punya BPJS, bisa dirawat dengan BPJS. Kalaupun tidak, dia berlaku umum. Padahal uangnya karena banyak. Kan sama, dia sakit juga istilahnya. Padahal banyak uangnya keluar ini serangan fajar kan. Otomatis dia harus pakai BPJS-nya. Harusnya dia pakai BPJS-nya. Dok, Dokter Agus, tadi tuh saya ada faktor biologis, genetik, ada faktor lingkungan sosial. Kan maksudku begini, Dok. Kapan seseorang atau keluarga lingkungan terdekat ini dapat tanda-tanda ini sepertinya kayaknya harus dirawat ini. Nggak bisa dibiarkan begini. Kan ada juga itu kasihan yang tidak tahu tanda-tandanya. Iya. Jadi kalau orang yang mengalami gangguan jiwa itu memang dia ada perubahan perilaku, itu biasa tanda-tanda awalnya. Jadi dia berbeda dengan yang sehari-hari yang kita kenal sebelumnya. Ya, umpamanya dia ini dulu periang, suka cerita, suka bergaul. Terus kalau mulai terganggu jiwanya itu biasanya berubah kebiasaannya, berubah perilakunya dari periang menjadi pendiam. Jadi yang suka jalan-jalan, suka joka, menjadi menyendiri, mengurung diri di rumah. Introvert langsung jadi berubah dia perubahannya, perilakunya itu. Atau malah sebaliknya awal. Bisa sebaliknya. Dari yang pendiam menjadi banyak bicara, banyak cerita, berubah, kok ini lain. Itu tanda-tanda awal. Kan setahu saya mungkin bisa salah, Dok, ini makanya saya konfirmasi.
Kan Iya. obat-obatan terlarang juga punya pengaruh terhadap Bisa. kesehatan jiwa, Dok. Bisa menyebabkan gangguan, timbulnya gejala-gejala gangguan jiwa. Yang saya baca beberapa artikel juga Iya. trauma yang begitu keras juga bisa ini, Dok. Menimbulkan gangguan jiwa, betul. Ga- kan kata sopan sekarang ODGJ. ODGJ. Iya. ODGJ, Iya. orang dengan gangguan Iya. jiwa. Iya. Nah, maksudku saya, Dok, kalau perubahan perilaku itu cuma salah satu atau satu-satunya. Salah satulah gejala Salah satu. yang bisa kita nilai. Iya, kita kan? bisa Sadari lah begitu. Keluarga mungkin bisa menyadari dari situ. Oh, kok berubah dia? Iya. Berubah perilakunya, berubah kebiasaannya. Iya. Iya. Apalagi kalau memang sudah punya riwayat ini, Dok. Apalagi sudah punya riwayat, ya lebih jelas lagi. Cuma kalau artinya dia sebelum dia muncul semua gejala gangguan jiwanya, dia istilahnya dia berada dalam kondisi rentang lah ya, seperti dia punya riwayat itu tadi, Iya. riwayat mungkin pernah terganggu atau dia punya riwayat keluarga, terus dia berada dalam lingkungan yang penuh tekanan, Iya. itu Caleg. atau dia lagi caleg, kemudian dia sangat tinggi harapannya kan, sedangkan peluang untuk masuk itu kan kecil. Iya. Nah, berarti dia kita bisa sebut dia berada dalam kondisi ODMK, ODMK. orang dengan masalah kejiwaan. Jadi dia belum terganggu jiwanya. Oh, baru bermasalah. Ya, bermasalah. Jadi dua istilah yang kita kenal sekarang. Oke. ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini berarti orang-orang ini belum terganggu jiwanya, cuma dia rentang. Dia berarti berpotensi karena adanya situasi yang penuh tekanan tadi. Ya, Pengalaman tak, Dok, caleg-caleg ini ada yang ODGJ, ada juga yang ODMK. ya. Jadi kalau mereka gagal, artinya sudah ada hasilnya, Iya. hasil ininya. Iya, hasil iya. Pemilihannya dan dia Tidak terpilih, gagal, iya. tidak terpilih. Kalau terpilih kan dia jadi anggota dewan kan? Nah, itu lain Iya. ceritanya. Masuk ke DPR dia, bukan tidak masuk ke DADI. Tidak masuk ke DADI. Tapi kalau dia gagal, dia berarti berada dalam kondisi ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi berarti dia berpotensi, tapi tidak otomatis menjadi gangguan jiwa. Kembali lagi kepada ketahanan mentalnya dia. Begini paling pertanyaannya, Dok. Ya. Kapan orang itu disebut dengan waras-waras saja? Ya. Kapan orang disebut dengan punya masalah kejiwaan? Di mana garisnya itu, Dok? Di mana indikator? Oh, ini masalah kejiwaan nih. Kan maksudku saya Iya, begini, Dok. Ada iya. tunji itu. Setahu saya ini, Dok. Iya. Ada juga penyakit misalnya apa yang suka nyuri-nyuri itu? Kripto. Kleptomania misalnya. Iya. Kan bisa aja hidup di antara kita ini, Dok. Maksudku Iya, toh. iya. Nah, dia termasuk kejiwaan begitu, Dok. Ya berarti ada masalah lah Ada ya. masalah Ada pada kejiwaannya. kejiwaannya. Nah, maksudku saya kapan sebuah perilaku Iya. kita golongkan dia itu sebagai tanda-tanda masalah kejiwaan? Iya. Kapan? Oh, biasa gini, nakal gini anak. Iya. Jadi biasa kita patokannya itu Oke. adalah apakah mengganggu. Oh, Sesuatu itu sudah mengganggu dirinya dengan lingkungannya. gangguan. Jadi mengganggu, maksudnya anggaplah tadi kleptonya itu kan? Iya. Ya, kalau dia kleptonya sampai membuat orang terganggu, ya, orang banyak menyadari, kok kehilangan barang ini, Iya. gara-gara si orang ini. Nah, berarti ini orang sudah mengalami gangguan ini. Bukan, Dok, saya tanya ini karena ada juga temanku keras kepala sekali, Dok. Iya. Apa dikasih tahu kan tidak mau mendengar. Iya. ini termasuk gangguan jiwa kah? Maksudku kan saya tanya batasnya gini, Dok. Saya nanya batasnya. Iya, Kapan lagi Gisaki ini aneh Iya, ini. iya. Jadi memang itu tidak gampang. Tidak kita gampang. Memang harus ada menyebut tesnya, Dok, orang, ya. mengalami ODGJ lah ya. ODGJ. Kalau ODGJ itu tidak gampang kita vonis orang ODGJ. Perlu pemeriksaan yang cukup panjang melalui wawancara, tes kejiwaannya Iya, ya. iya. Nah, karena ODGJ itu sudah menjadi stigma. Begitu orang kita cap dia ODGJ itu sudah stigma dia bawa Ini nantinya. saya baru mau tanya, Dok. Adakah orang sembuh dari ODGJ? Ya, Kan jadi sedikit sekali kurasa ini. betul. Jadi itu memang kurang, bahkan bisa dibilang itu penyakit seumur hidup lah. Jadi begitu dia mengalami gangguan jiwa, itu akan berlangsung seumur hidupnya.
Jadi dia gampang sekali muncul lagi begitu ada masalah sedikit, muncul gangguannya. Makanya disarankan begitu dia mengalami ODGJ, disarankan dia harus rutin berobat, rutin teratur, konsultasi sama dokter supaya bisa dikenali itu gejala-gejala kapan muncul gejala-gejala ODGJ-nya. Karena akan berlangsung terus itu kalau tidak diobati. Ya. Oh, jadi seumur hidup ini sebenarnya ini ODGJ ini. Bisa lah disebut begitu, pengobatan seumur hidup. Seperti lah orang kalau kena penyakit diabetes. Iya, ya seumur hidup. Seumur hidup. Sorry, kembali ke caleg gagal. Caleg gagal ini apakah dia ODGJ atau ODMK? Jadi tergantung yang dia alami. Jadi kalau dia begitu dia gagal, berarti dia pasti mengalami stres dong. Iya. Ya, stres kan. Iya. Artinya dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman karena ada masalah. Masalah itu adalah dia gagal terpilih kan. Iya. Jadi dalam kondisi itu kita sebut dia ODMK. Ini nih, maksud begini dokter. Iya. Saya kalau terlambat ke gajiku stres tonja dok. Ya. Kan saya tidak harus Tidak saya harus, masuk menjadi rumah sakit tadi misalnya. ODGJ. Kapan ODMK ini sepertinya harus mau masuk ke rumah sakit. Iya. ODMK ini. Itu tadi kalau sudah mengganggu perilakunya itu sudah mengganggu dirinya dengan orang lain. Ya, jadi seperti kalau dia istilahnya tadi kalau contohnya ini yang gagal ya. Kalau cara gagal kan dia jadi stres kan. Banyak pikiran. Kemudian akibat banyak pikiran itu dia jadi tidak bisa tidur. Malam dia pikir terus masalahnya, aduh kenapa begini. Tidak bisa tidur. Kalau sudah tidak bisa tidur lama-lama muncul kecemasan. Menjadi cemas, khawatir, aduh nanti saya begini, saya tidak bisa begini, ya. Banyak kecemasannya muncul. Akhirnya lama-lama muncul perasaan tidak berdaya. Aduh saya nanti tidak ada harapan lagi ya. Saya sudah keluarkan semua apa yang saya punya mungkin ya. Saya sudah habis-habisan tapi tidak terpilih. Muncul perasaan tidak mampu, hopeless, putus asa. Itu berarti sudah muncul gejala-gejala yang mengganggu. Akan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Dia menjadi tidak bisa lagi kerja, ya, tidak bisa beraktivitas. Dia cuekin istrinya. Ya, cuekin istrinya, anaknya, keluarganya. Dia menjadi kayak orang linglung nih mungkin. Ya. Perilaku yang paling umum yang caleg gagal ini, dok. Apa perilaku paling umumnya? Apakah lempar-lempar barang kah misalnya? Oh, itu kalau yang parah. Kalau sudah yang parah. Jadi kalau gejala-gejala awal paling itu susah tidur. Pasti kan terganggu kan, banyak pikiran, akhirnya tidak bisa tidur, muncullah kecemasan. Itu yang paling sering, cemas, khawatir, kemudian menjadi depresi, tidak berdaya. Itu yang paling sering muncul. Seseorang dikatakan depresi kalau dia apa ini dok? Apa perilaku yang bisa kita nilai bahwa dia depresi? Depresi berarti dia menjadi muncul perasaan lemas, tidak berdaya, tidak semangat. Sebelumnya kan semangat mungkinnya berapi-api, kemudian karena gagal, aduh hilang semua semangatnya. Ya, merasa tidak punya harapan lagi ya. Jadi tanda-tanda umumnya itu kalau caleg-caleg gagal ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada caleg terus gagal, mulai susah tidur, mulai terasa depresi, kelihatan depresi, ada baiknya memang bawa ke rumah sakit tadi. Berkonsultasi lah segera ya. Tapi memang ada tesnya dok, untuk masuk ke dalam situ ada tesnya. Ada. Karena kan kalau sakit-sakit lain kan ada dibilang berobat jalan, kan di kejiwaan juga ada begitu dok. Ada. Jadi kita tes dulu kan, kita wawancara dulu, kita periksa dulu, kita tes dulu ya. Apakah ini perlu dirawat atau berobat jalan dulu? Dok. Pertanyaan yang paling umum nih, misalnya saya ini dok, saya merasa dok saya susah tidur apa? Pertanyaannya apa itu biasanya dok? Kalau susah tidur? Iya misalnya, kalau misalnya saya caleg ini gagal kak, sudah 3 hari saya tidak tidur misalnya. Apa pertanyaannya dokter ke saya misalnya? Biasanya apa? Kalau tidak bisa tidur, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan kalau tidak bisa tidur ini?
Kan biasa kan pasti, aduh saya tidak bisa tidur dokter karena saya merasa khawatir, cemas dengan kondisi saya, ya toh. Saya sudah habis semua, mungkin contohnya yang caleg ya, mungkin sudah habis semua, usaha saya habis semua, saya sudah besar harapan untuk menjadi ini lolos, tapi saya tidak bisa. Kembalikan uang. Tidak bisa kembali uangnya. Utang juga kemana-mana. Ya. Jadi buntu ya, dia mendapat jalan buntu. Kalau dia itu menjadi sudah tidak mengganggu, semangat. Itu kalau sudah mengganggu aktivitasnya, yang sebelumnya dia bisa kerja semangat kantor, akibat gagal ini selesai sudah. Sudah. Dia harus konsultasi, memang harus diterapi. Oke. Untuk kasus caleg gagal ini berapa lama biasanya? Tergantung masa perawatannya ya, Dok. Berapa Ya, lama? tergantung Rata-rata kondisinya, tergantung kondisinya. Ini susahnya karena kejiwaan susah sekali diukur, Dok, Iya, maksudnya betul. Ini kan sesuatu yang abstrak ya, yang tidak kelihatan ya. Susah sekali diukur. Maksudnya ukurannya apa ya ini? Memang dari wawancara lah, memang kan wawancara apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh pasien itu. Kemudian ada tesnya, memang ada tes yang Saya untuk pernah mengisi. dulu waktu saya tes ini, Dok, tes apa namanya, tes kejiwaan itu. Iya. Cuman kan maksudku kalau kau memang waras-waras banget itu harusnya lulus juga. Ya kan misalnya ada pertanyaan bilang, Iya. pernahkah kamu Iya. melihat makhluk yang tidak ada? Iya, Masa begitu jelas sekali tesnya maksudku. Tapi memang sering ada, Dok, yang mengisi tes itu bahwa iya dia pernah ketemu makhluk yang Iya, kalau memang dia mengalami seperti itu, pasti dia jawab iya. Maka akan ketahuan, oh memang dia ada gejalanya ini. iya. Sorry, Dok, kalau apa namanya? Kalau yang caleg gagal ini ada yang sudah sampai pada tahap ODGJ. Ada. Pengalaman yang kemarin-kemarin ada, walaupun tidak banyak memang, karena kan ini kembali ke kekuatan mental masing-masing ya. Tidak semua caleg ini punya kekuatan mental yang lemah. Yang lemah saja ini yang bisa mengalami. Kalau kekuatan mentalnya bagus kan dia bisa beradaptasi dengan situasi itu. Itu kekuatan mental itu apa yang pengaruh, Dok? Istilahnya coping mechanism. Coping mekanisme. Ya. Nah, ini menarik ini. Ya. Menarik ini. Jadi setiap manusia kan punya coping mechanism. Jadi kemampuan menghadapi masalah. Oke. Ya, jadi beda-beda. Setiap orang kan beda-beda punya kemampuan itu. Jadi tergantung memang dari pengalaman hidup pasti kan. Pengalaman hidupnya, lingkungan pergaulannya, Genetik juga tadi. genetiknya. Ya, jadi kalau coping mekanismenya bagus, ada masalah, pasti stres. Semua orang pasti stres. Itu Iya, sesuatu yang wajar. Iya. Cuma bagaimana dia bisa mengelola stres itu dengan coping mekanisme yang bagus. Makanya ada istilahnya manajemen stres. Jadi kita setiap orang perlu belajar manajemen stres untuk mengelola masalah yang kita hadapi. Iya. Supaya kita bisa menggunakan coping mekanisme yang bagus untuk menghadapi masalah itu supaya kita tidak jatuh ke kondisi ODGJ. Mungkin kita sudah mengalami ODMK pada saat itu ya. Iya. Karena stres apa. Tapi karena bagus coping mekanismenya, kita bisa beradaptasi dan kita bisa bangkit kembali. Jadi kita tidak jatuh ke ODGJ, tapi kita menjadi normal kembali. Faktor, let's say kemampuan spiritualnya juga punya pengaruh, Dok. Pengaruh jelas ya. Jadi semakin religius dia, semakin itu Semakin coping kuat, mekanisme. ya makin kuat ketahanan mentalnya, coping mekanismenya menjadi bagus. Oke. Dia bisa menghadapi masalah itu. Jadi tadi itu ada coping mekanisme itu. Ya, coping mekanisme. Itu dari pendidikan orang tua juga ada. Betul. Itu istilahnya dari pengalaman masa lalunya kita lah, dari didikan orang tua, didikan keluarga, dari lingkungan sekolah, pergaulan, termasuk lingkungan religi kan. Itu semua membentuk kita punya mental, kekuatan mental kita, dan membentuk coping mekanisme kalau ada masalah. Iya. Dok, kan tadi caleg, kita juga sudah lewat beberapa pilkada ini, Dok. Adakah juga di pilkada kepala daerah lah, bupati-bupati yang pernah masuk ke Dadi, Dok? Kalau saya sebut mungkin
saya sebut inisial, nah bisa juga, apalagi kita jadi daerahnya pasti sudah tertebak. Oh, Tapi tapi pernah ada. Pernah ada. Kalau ada. Memang Paling sejauh konsultasi saja. sejauh konsultasi Iya, saja. enggak Tidak dirawat. rawat jalan lah ceritanya, Iya. Dok. Ada toh. Ada toh. Ada toh. Nah, apakah misalnya fasilitas yang diberikan sama aja semua? Sama. Aja semua, tidak. Kalau di Dadi kan sendiri sekarang itu sudah ada instalasi rehabilitas psikososial. Oke, apa Jadi itu, Dok? di situ kebetulan Dokter Agus ini kepala instalasinya. Oke. Jadi di situ ada kegiatan seperti untuk terapi-terapi buat orang yang gangguan jiwa. Dia terapi musik, terapi seperti spiritual. Musik punya pengaruh, Dok? Pengaruh. Musik punya pengaruh? Iya. Oh. Bisa membantu mempercepat penyembuhan kejiwaannya. Musik Iya. jenis apa itu, Dok? Yang dia suka. Musik yang dia suka, kita bantu dia untuk memainkan kembali, mendalami kembali. Iya. Itu akan memunculkan semangat pada dirinya. Oh. Jadi musik yang dia suka. Kalau yang dia tidak suka kan malah jadi stres. Betul. Jadi tidak, sebenarnya dari tadi bahasanya itu pengalaman kemarin tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Yang tidak terlalu banyak. Karena lebih banyak ya begitu konsultasi, Ya. apalagi para peserta pemilu punya teman dokter, paling lewat situ dia konsultasinya langsung. Tapi tidak aja menginap. Iya, tidak sampai. Udah sampai. Kan tadi itu, Dok. Kejiwaan ODGJ itu kan seumur hidup, Dok. Ya, Seumur hidup. seumur hidup kalau dia sudah jatuh ke keadaan ODGJ ya. Iya, kalau dia sudah, saya mau bilang ini ya, ODGJ ini sudah parah ini ceritanya. Iya. Toh, Iya. memang tidak ada kesembuhan itu, Dok. Tidak ada. Hanya perbaikan istilahnya, perbaikan penyakit, tapi tidak bisa sembuh total memang. Jadi perbaikan dan sembuh dengan pengobatan. Kan saya maksudku kalau kita sebut kata gila itu yang paling pertama terpikirkan itu orang di pinggir jalan, Dok, yang tidak pakai baju. Betul. Tapi kan tidak harus begitu, Dok. Tidak harus begitu. Makanya ada tingkatan tadi yang Pak Caleg tadi bilang, Pak, ada tingkatan, ada gangguan jiwa ringan, sedang, berat. Kalau berat itulah yang kita kenal mungkin selama ini, yang di jalanan itu, yang mungkin jalan-jalan tidak pakai baju, rambutnya gondrong. Itu yang berat sekali. Itu yang berat sekali. Yang sudah tidak bisa mengenali lagi lingkungannya dengan baik. Kan ada juga, ya saya Dok, suka nonton film-film itu. Ada kan Schizophrenia. Schizophrenia itu. Dadi sudah pernah, maksudnya rumah sakit Dadi pernah punya pengalaman menangani ini, Dok? Ya. Rata-rata pasien yang dirawat inap itu yang mengalami schizophrenia memang. Tunggu, mungkin saya salah, Dok. Namanya schizophrenia. Schizophrenia itu itu ini, Dok. Setahuku ini, Dok. Halusinasi. Iya, betul. Dengar suara yang tidak ada. Iya, betul. Begitu, ada Mi, kalau saya nonton film-filmnya itu ada ini suara suruh bunuh orang tuanya misalnya. Betul. Itu ada, Dok. Ada. Di Makassar ini ada, Dok. Saya Ada. kira di film-film gitu, Dok. Itu kalau menurut penelitian, populasinya itu 1% di masyarakat. Termasuk di Makassar, kurang lebih 1% lah populasinya. Dan itu kalau dia dalam keadaan kambuh penyakitnya itu dan dibawa ke rumah sakit Dadi, karena dia bisa teriak-teriak, gelisah, memukul, bahkan membahayakan keluarganya. Nah, maksudku Ya. memang dikurung dia, Dok. Apa bahasanya ya? Di rehabilitasi, apa bahasanya sih, dikurung dia. Begini, kalau dia masih tahap awal, itu dia dalam kondisi awal yang istilahnya bisa itu tadi dengar suara yang membuat dia ketakutan, bisa ketakutan. Sehingga dia bisa, karena ketakutan itu malah dia bisa membahayakan orang kan, bisa diperintah bilang itu
ada itu orang mau mengganggu kamu itu, tapi kamu pukul dia duluan daripada Iya, kamu iya, dipukul. Lah itu kan Iya, iya. tergantung bisikan apa yang Anda dengar. Iya. Adakah caleg ini yang sudah sampai schizophrenia itu menurut di pengalaman Anda selama ini? Selama ini sih sepertinya belum. Belum, Kami belum pernah belum. menerima caleg yang mengalami sampai seberat itu. Oke. Iya. ODGJ-nya apa penyakitnya, Dok, yang caleg ini? Kalau kan caleg ini ada yang ODGJ nih Iya. ceritanya nih. Iya. Ini nama penyakitnya apa nih, Dok? Jadi yang tahap ringan sampai sedang biasanya. Yang cemas, tidak bisa tidur, kemudian menjadi depresi, tidak semangat, Oh, paling sampai hopeless. situ. Ya, paling gitu. Paling situ. Ya. Ini ketika dia jadi ODGJ tidak hanya ditemani cerita kan? Pasti ada obatnya juga, Dok. Ya, disesuaikan dengan kondisinya. Kalau dia cemas, ada obat yang namanya obat anti cemas. Iya, iya. Kalau dia depresi sudah lebih jauh kan menjadi depresi. Awalnya cemas, lama-lama menjadi depresi, tidak semangat lagi. Nah, itu ada obatnya juga, obat anti depresi. Selain obat ada juga namanya psikoterapi. Kita memberikan terapi kejiwaan secara konseling lah begitu. Itu tiap hari, Dok, dia harus diajak cerita ini. Oh tidak, biasanya kan seminggu kita setelah kita konsultasi seminggu lagi kita lihat bagaimana perbaikannya. ini sebenarnya Kalau sama- didampingi itu kan. ini sebenarnya saya mau tanya, Dok. Iya. Itu jadi psikiater itu harus sabarnya minta ampun, Dok. Iya. betul. Iya kan, maksudku kalau ketemu sama Iya. let's say misalnya kalau ketemu sama Iya. pasien yang Iya. bukan kejiwaan kan, di mana sakit di perut, di Iya. mana Jelas Iya, kan, jelas kan? jelas gejalanya, jelas juga pemeriksaannya, Iya. lab, ya. Lab, misalnya di lab, oh darahnya ini Iya. misalnya. Tapi Iya. kalau kejiwaan kan kayaknya kita ngomong sama dia juga nggak nyambung juga ini, Dok. Ya, itu kalau yang sudah berat ya, yang sudah tadi schizophrenia yang mendengar suara. Iya. Nah, itu yang biasa bicaranya ngawur juga, tidak nyambung. Tapi kalau yang masih awal itu, yang ringan sedang itu nyambung, bahkan banyak sekali masalahnya kan. Nah, jadi psikiater ini siap menjadi ember istilahnya, Tempat sampah. ember ya. Nah, siap mendengar masalahnya. Jadi tempat Masalahnya sampah. pasien ya. Iya. Dan cuman kan apakah psikiater juga kasih solusi misalnya dalam hidupnya ini? Masalah atau hanya disuruh mendengar aja udah? Sebenarnya mendengar itu sudah terapi sebenarnya. Ya, banyak orang datang ke psikiater hanya untuk mau cerita kan. Iya. Psikolog, psikiater kan banyak yang mau cerita toh. Iya, cerita. Nah, cerita itu sudah terapi. Tidak gampang orang mau mendengar ceritanya kita kan, apalagi Iya. cerita yang penuh masalah. Iya. Lari teman kita kalau orang mau cerita masalah. Kan ada yang itu, Dok. Ada yang sekali lagi referensiku cuman film, Dok. Ada katanya Iya. grup pendukung. Ya, Ada support system istilahnya, Iya, support iya, system. iya. Memang dibutuhkan sekali itu. Di Dadi juga support ada system. program itu. Ini ada istilahnya komunitas. Jadi kami di Dadi juga memang membangun komunitas dengan pasien-pasien dan keluarganya. Jadi ada namanya komunitas KPSI kalau di Makassar ini ada komunitasnya. Jadi masing-masing gangguan ada komunitasnya sebenarnya. Kalau schizophrenia ada KPSI, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia. Jadi ini komunitasnya ini bergabung semua. Kayak anak sepeda-sepeda begitu. Iya. Di situ menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, Iya. masalah, apa yang bisa dilakukan. Nah, itu bagus. Itu support system untuk pasien dan keluarganya. Karena yang kalau pasien ada yang mengalami schizophrenia, Iya. itu bukan hanya schizophrenianya ini yang terganggu, tapi keluarganya juga ikut terganggu. Makanya perlu ada komunitas ini untuk mendukung. Saya pernah dengar ini, Dok. Saya Iya. mungkin salah. Katanya kegilaan itu menular, Dok. Bukan menular, menurun. Mau menurun. ya. Menurun. Enggak, karena Iya. saya pernah baca artikel katanya kan ada misalnya di film-film ini, Iya. Dok. Dia disandra sama Stockholm Syndrome kalau nggak salah. Katanya Iya. kalau dia disandra Iya. sama orang terus dia ikut ke Iya. yang sandra itu, Iya. katanya menular, Dok. Sebenarnya dia bukan menular seperti kena virus begitu ya. Iya. Tapi dia istilahnya menginduksi, memindahkan keyakinannya ke orang lain.
Jadi kalau orang yang gangguan skizofrenia itu biasanya kan dia mempunyai mengalami yang namanya waham. Waham itu adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi biasanya banyak temanku begitu itu, Dok. Banyak temanku begitu. Jadi dia punya waham, istilahnya sesuatu yang tidak benar lah tentang sesuatu hal ya. Iya. Umpamanya dia merasa mau dikejar-kejar sama FBI ya. Iya. Sedangkan FBI-nya itu jauh di sana. Sedangkan dia ini kan orang biasa kok bisa Iya. dikejar sama Iya, FBI kah atau CIA kah ya. Parno, Ya, paranoid. jadi parno ya. Ya, itu dia bisa menginduksi temannya. Kan dia cerita terus, saya ada begini, saya mau dikejar begini. Akhirnya temannya menjadi ikut percaya. Iya. Nah, jadi itu mungkin semacam dikira menular, padahal bukan menular tapi menginduksi, mempengaruhi. Apa cerita konspirasi? Ya, cerita konspirasi, ya, Bumi ya. datar. Bumi bulan. Ya, bisa. Ada itu, Ya, Dok. jadi yang ikut percaya sesuatu yang tidak benar itu berarti dia terinduksi dengan wahamnya si pasien. Ya, jadi jadinya menular juga, betul. Tapi sebenarnya bukan menular seperti kayak virus begini ya, kita bisa menularkan penyakit, bukan mempengaruhi kepercayaannya. Dan itu kalau tiap hari diinduksi juga jadi. Akhirnya jadi juga, Jadi ya. juga. Makanya namanya waham induksi. Jadi waham asli, waham primer, dan waham induksi. Iya. Ya, jadi waham primer itu pasien yang mengalami, sedangkan temannya ini yang kena waham induksi. Iya. Saya pernah nonton itu, Dok. Suami istri sakit, ketahuan bahwa yang dominan tuh istrinya terus Ya. mempengaruhi Suaminya. Nah, itulah waham induksi itu. Ya. Siap. Dok, kalau di Makassar sendiri, Dok, Iya. di Makassar sendiri, apakah fasilitas kesehatan kejiwaan kita sudah ideal kah? Kalau dari setiap rumah sakit kurang lebih tipe C, tipe B sudah ada, tipe A juga sudah ada Sudah ada. spesialis. Spesialis kejiwaan. Iya. Kalau Tapi memang di Dadi itu khusus untuk psikiatri, rumah sakit. tapi kan khusus seluruh kabupaten ini kan kirim Ya, karena caleg-caleg memang- gagalnya ini ke ke Dadi. Karena memang pusat rujukan kesehatan jiwa di Dadi, di Indonesia Timur. Oh, begitu. Jadi selama ini pokoknya kalau Indonesia Timur rujukannya Masih ke rumah sakit Dadi. tadi. Iya, Fasilitasnya juga paling nomor 1 ya. Iya. Dak. Apa alat yang paling baru yang apa inovasi paling baru yang dipunya sama rumah sakit tadi? Kalau khusus untuk kejiwaan itu kita ada TMS ya, Dok. Ya, yang Ya, terbaru TMS. TMS. Ya. TMS apa, Dok? Untuk mengatasi cemas. Itu TMS apa alat kah? Dia semacam alat memang, dia itu alat yang mengalirkan gelombang magnet. Nah, gelombang magnet yang ada melalui ada alatnya ya, yang akan ditempel di bagian tertentu di kepala. Nah, itu akan merangsang ininya, perbaikan perasaannya pasien. Biasa ya. kan nonton di film-film itu dikontak di listrik Iya. apa segala macam. Kejut. Iya. Dikejut. Memang ada, Itu Dok. ada alat lain lagi namanya ECT. CT. Itu ECT, elektrokonvulsi terapi. Ah. Ya, itu memang menggunakan aliran listrik. Kalau itu aliran listrik ditempel di kepala untuk menimbulkan gelombang kejang. Nah, itu cepat untuk mengatasi pasien yang gelisah, yang ngamuk, yang penuh waham, halusinasi. Ya, itu bagus untuk dalam keadaan yang istilahnya akut, yang dalam keadaan baru-baru terjadi. Nah, itu bagus untuk segera meredakan gejalanya. Sedangkan yang disebut Dokter Wawa tadi itu, yang TMS itu alat baru, itu untuk maintenance sebenarnya, untuk kalau dia sudah untuk mempertahankan perbaikan gejala. Dan juga untuk yang cemas, depresi yang tidak ngamuk itu, nah itu bagus dengan TMS. Dok, saya juga sekali lagi referensiku cuman film, Dok. Jadi Suka nonton film. suka makanya. nonton film. Ya. Katanya kalau minum obat kejiwaan itu, Dok,
juga mempengaruhi apa istilahnya, ada efek samping bahwa Iya. logiknya tuh turun, Dok. Saya nonton apa Beautiful Mind. Iya, Nonton betul. Itu film yang paling terkenal. Iya, tentang terkenal itu kalau skizofrenia skizofrenia, kan, iya, tapi dia jadi profesor. Iya, jadi profesor. Katanya kalau dia kan di ceritanya itu kalau dia minum itu obat, Iya. memang hilang hasil halusinasinya, Iya. tapi apa istilahnya, logiknya juga, daya pikirnya juga berkurang. Betulkah Iya. itu, Dok? Betul, karena obat untuk mengatasi skizofrenia itu kan dia menurunkan aktivitas ininya, impuls-impuls yang ada di otaknya. Jadi kalau dia mengalami skizofrenia itu kan ada peningkatan dia punya neurotransmitter, impuls-impuls untuk mengantarkan aliran-aliran zat-zat di otak. Saya paling pertanyaannya, Dok. Ya. Itu orang kalau EDGJ, apakah yang salah di sini, Dok? Terjadi ketidakseimbangan. Oh, terjadi Ketidakseimbangan hormon di dalam zat-zat di dalam aliran otaknya. Inilah yang diseimbangkan begitu, Dok. Tidak diseimbangkan dengan obat. Ya. Dengan obat. Jadi kalau mereka itu kan ada yang tinggi sekali zatnya, ada yang rendah, itu jadi tidak seimbang. Nah, obat menormalkan, menyeimbangkan itu. Otomatis pasien ini akan merasakan kayak ada penurunan kemampuan. Kalau sebelumnya dia merasa hebat sekali, super mungkin ya. Akhirnya menjadi manusia biasa kembali. Ya. Tapi memang itu ada efek sampingnya, Dok. Artinya ini yang diobati justru ya. Iya, menormalkan kembali. Saya kalau mau bertanya terus ini, insya Allah 1 jam kita podcast ini, Dok. Saya senang sekali. Dulu, Dok, saya itu cita-citanya mau sekali jadi psikolog. Cuman tidak kesampaian. Akhirnya kuliah hukum saja. Senang sekali saya, Dok, sebenarnya ngomong kejiwaan. Karena memang sangat menarik sekarang masalah kejiwaan. Belum lagi kalau misalnya kita ada kita disuruh tes itu yang suruh gambar. Gambar tes. orang, pohon sama begitu ya. Itu kan ada itu kan, Dokter. Tes psikologi itu. Tes psikologi itu. Saya betul. senang sekali nih. Kalau bicara kejiwaan kayaknya biar 1 jam kita cerita ini tidak terasa. Bisa bikin bersesi-sesi. Senang sekali saya, Dok. Dokter Wawan, Humas dari Rumah Sakit tadi, dan Dokter Agus Japari, spesialis kejiwaan. Terima kasih banyak kehadirannya. Kita nanti siapa tahu saya jangan kapok-kapok saya. Karena kayaknya sih setelah ini kan ada pilkada nih. Betul, masih panjang. Siapa tahu sorry. Sebelum saya ke sana, adakah musimnya itu, Dok? Musim gangguan. Kan kalau flu ada tuh. Iya. Musimnya ya tergantung masalah yang dihadapi. Kalau banyak masalah ya muncullah musim itu. Mungkin ya kayak tadi sekarang ini musim nyalek. Itu bisa jadi musiman. Pantas dipersiapkan, sudah pengalaman. Iya. Siap, Dok. Dokter Wawan, saya kasih kesempatan, siapa tahu ada yang mau disampaikan kepada pemirsanya podcast Portal Media. Siapa tahu misalnya begini, Dok. Jangan kayak malu-malu, dijaga kerahasiaan. Silahkan, Dok. Jadi jujur kami memang tidak berharap adanya adanya peserta pemilu datang ke Bali. Tapi jika memang ada keluhan-keluhan seperti yang disampaikan tadi sama Dokter Agus, ya bisa kita juga sediakan di dari itu layanan telemedicine. Ada teleponnya? Telemedicine dari jarak jauh. Jadi biar dari rumah bisa konsultasi sama dokter. Telepon, Dok. Bisa. Nomornya? Nanti konsul lewat W-nya Humas, nanti kita arahkan untuk ke dokternya. Siap. Dok. Jadi nggak harus datang. Siap. Kalau datang, takut toh. Kelihatan lagi. Iya, betul. Dokter Agus, Dok, sekarang pertanyaannya begini, Dok. Buat dokter dan penutup, Dok. Sekarang nih apa yang paling mungkin kita lakukan pada diri sendiri untuk membentengi kita dari, kalau saya bisa bilang penyakit ya, Dok ya. Apa yang paling mungkin kita lakukan pada diri sendiri itu, Dok? Tipsnya. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, ya berarti kita harus berusaha mencari jalan keluarnya. Jadi coping mekanismenya tadi kita harus jalan, kita harus mencari cara penyelesaian masalah supaya stres yang kita alami atau masalah yang kita alami tidak berlanjut menjadi ODGJ tadi, gangguan jiwa. Jadi perlu kita istilahnya yang tren sekarang ini, kita harus melakukan problem solving stress. Problem solving stress. Ya, jadi kita mencari penyelesaian masalah yang kita hadapi. Nah, itu. Siap.
Terima kasih Dokter Wawan, Dokter Ya. Agus, terima Oke, kasih baik. waktunya. Saya berterima kasih kembali. Jangan kapok-kapok, saya undang lagi Iya. Ya. para dokter ini. Terima kasih teman-teman Portal Media. Kita kembali pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.